Selamat malam. Malam yang sudah datang bersama dengan kita saat ini. Nah, kembali lagi berjumpa setelah 2 minggu libur di acara Kopral Santuy. Episode yang Libur. ke-8. Libur ini bergantung ya, sepertinya kita memang ada saatnya libur, ada saatnya kemudian kita kembali lagi beraktivitas. Dan saat ini, baik, Bapak Ibu Saudara, pemirsa dimanapun berada yang mengikuti program virtual Kopral Santuy ini singkatan dari Kopi Virtual Sambil Santai, obrolan ringan tentang teologi GPIB dalam menjawab konteks dan tantangan zaman di dalamnya. Aduh, seperti yang selalu saya katakan, bahwa teologi GPIB itu punya dua wujud. Wujud statisnya adalah dokumen-dokumen, buku-bukunya. Nah, wujud dinamis itu adalah teolognya. Seperti yang bersama dengan saya saat ini, Bapak Pendeta Nyoman Jepun. Nah, ya kan? Asik. Ini beliau dari Sumatera. Ketua Majelis Jemaat di Sumatera. Sudah berapa tahun melayani di sana, Pak Pendeta? Di Palembang 2 tahun, Pak Pendeta. Oh, di Palembang 2 tahun. 2 tahun. Di Kota Kota Pempek. Ya, ini senior saya, juga alumni dari Maranatha Surabaya. Tempat saya juga di situ menjadi tempat sama-sama kita ya, Vikaris ya. Iya, cuma saya udah berapa puluh tahun setelah Pak Pendeta berproses di situ. Nah, tua banget gue ya kalau kan? puluhan tahun. Baik. Gue bikin begitu supaya kelihatan muda. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, acara Kopral Santuy ini dipersembahkan oleh Panitia Kiamat COVID-19. Nah, satu tim kerja yang dibentuk oleh Angkatan Vikariat Penguin 2012 GPIB, Angkatan Vikariat GPIB, namanya 2012 itu namanya Penguin nama angkatannya. Ya kan, kita membuat satu tim khusus untuk berselancar di dunia virtual menjadi kontestan. Ya, yang mengisi dunia ruang virtual yang saat ini menjadi ruang penting, bahkan terpenting sekarang dalam kita bersosialisasi. Dengan tema yaitu teologi atau pengajaran gerejawi, firman Tuhan khususnya. Nah, terima kasih kepada Kerubim yang tadi videonya saya selalu gunakan untuk membuka acara Kopral Santuy karena saya senang, kuprihatin akan umatmu. Nah, kita diutus untuk berbelas kasih terhadap umat kita. Nah, apalagi di tengah era virtual ini banyak sekali post-truth, disrupsi pemahaman, banyak ajaran-ajaran yang nggak benar, yang nggak beres, yang ini nggak bisa dibiarkan, mesti ada penawarnya. Nah, semoga program ini jadi manfaat, tetap dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita bisa menjadi berkat Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nyoman Jepun sudah mau bersama hadir saat ini sebagai narasumber dengan topik pembahasan pada malam ini di episode 8, yaitu doa Yabes atau doa Bapa Kami. Saya mau bilang versus juga jangan, nanti saya dilihat berbentuk. Jadi saya doa Yabes atau doa Bapa Kami. Seperti Asik. itu mungkin. Ya, rada-rada provokatif lah. Iya. Bagaimana di sana kabarnya semuanya Pak Pendeta? Keluarga baik-baik semua Puji ya? Tuhan, semua baik-baik, sehat-sehat. Walaupun sudah gelisah dalam rumah ini. Tapi di sana terus kita kan? Ya? Oh iya kita ya. Ini kan statusnya merah toh, Palembang masih merah. Kalau ada warna hitam mungkin jadi hitam kali ya. Di Surabaya kan warna hitam sudah pernah bikin warna sendiri Surabaya. Saking nggak bisa lagi merepresentasikan warna merah itu saking banyaknya. Jadi hitam ya. Jadi akhirnya merah menghitam katanya. Iya. Itulah. Nah, jadi anak-anak sekolah semua di rumah semua ya? Semua online. Jadi memang harus kuat di data internet ini.
Online. Nggak ada wifi, ada wifi juga. Ada. Pakai wifi. Pakai. Gitu. Iya. Jadi Pak Pendeta, nanti setelah Pak Pendeta menguraikan apa yang menjadi ilmu, hikmat yang Tuhan beri untuk kita terima bersama, nanti ada 4 orang pemuda dan pemudi kita yang akan memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Topiknya pun sudah saya arahkan, sudah saya berikan doa Yabes atau doa Bapa kami. Nah ini mungkin kita ada yang mungkin sudah tahu, cuma ada juga yang mungkin belum tahu. Karena terkadang ini kita terkurung di rumah, juga terkadang kita terkurung dengan dunia luar. Jadi kadang-kadang nggak paham, bukan nggak paham, tapi awam ketika mendengar ada doa Yabes. Saya sampai akhirnya cari doa Yabes. Wah, apa nih? Saya pas iya. Saya nggak tahu kalau doa seperti itu namanya doa Yabes. Saya nggak tahu. Saya tahu bahwa ada doa-doa seperti itu memang iya. Sifat gitu iya, karakter doanya begitu iya. Tapi saya nggak tahu kalau itu namanya doa Yabes. Gitu loh, ya kan? Oke. Baik. Oke, Pak Pendeta, silakan langsung saja kita mulai. Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada, marilah bersama kita mengikuti. Silakan kalau mau komentar, ada kolom komentar, bertanya dan menanggapi. Nanti teman-teman saya yang juga ikut memantau akan memberikan akan membantu saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, tanggapan untuk bisa kita perbincangkan bersama di ruang Kopras Santuy episode 8 saat ini. Baik, Pak Pendeta, silakan kesempatan diberikan kepada Pak Pendeta untuk mencurahkan apa saja yang perlu dicurahkan. Asik, mudah-mudahan tercurah semua. Ya, Pak Pendeta Henry dan Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi di era tahun 2000-an, kalau saya tidak keliru, mungkin 2005 sampai tahun 2010, doa Yabes itu booming. Booming itu ditandai dengan, saya sampai punya bukunya, itu ada 4 atau 6 jilid, saya lupa tuh ada. Doa Yabes semua. Dan kemudian menjadi begitu tertarik orang untuk bahas, karena ini berhubungan dengan, dihubung-hubungkan dengan teologi sukses. Ternyata, kata orang, ternyata minta lebih itu bisa. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan berlakunya pada hari ini secukupnya. Tapi Yabes itu minta lebih. Lebih luar biasa. Dan kemudian boominglah buku, gimana caranya engkau mengalami kuasa doa Yabes. Sampai begitu. Dan sangat hebat luar biasa buku itu dan laku. Dan ajaran doa Yabes ini pun kemana-mana sekarang. Sampai sekarang saya yakin. Dan entah udah masuk di GPIB enggak pemahaman tentang doa Yabes. Makanya saya tertarik untuk mengupasnya. Nah itu kan. Sudah. Buktinya udah di sini kan, udah masuk. Nah, karena itu Pak Pendeta Henry, aku mau bagi beberapa catatan kecil tentang doa Yabes ini. Bukan bertentangan dengan doa Bapa kami, bukan, tapi bagaimana kita melihat doa Yabes itu dalam kaidah doa menurut Alkitab. Jadi kita menyaring Alkitab, doa Yabesnya dengan Alkitab sendiri. Jadi parameternya kembali selalu back to Bible. Kita akan kembali ke Alkitab untuk melihat mengapa doa Yabes ini dan kenapa dia bisa dikabulkan. Satu kali minta, langsung. Nanti kita mau tunjukkan ayatnya. Jadi kalau boleh, mari teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah, tolong buka 1 Tawarik pasal 4. Hanya 2 ayat, jadi saya mau baca. Baru sebelum itu, setelah itu saya akan share screen. 1 Tawarik pasal 4, ayat 9 sampai 10. Kalau ada yang belum tahu di mana itu doa Yabes, itu ada di 1 Tawarik pasal 4, ayat 9 dan 10 saya bacakan ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu dia persoalannya yang kita mau gali. Kok minta lebih, berlimpah-limpah lagi, luas teritorinya ditambah, tiba-tiba redaksi penutup bilang begini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Makanya ini orang gali menjadi sebuah kategori doa.
mari alami kuasa doa Yabes. Itu kan menarik tuh kalau disampaikan seperti itu. Nah, saya mau berbagi bagaimana sih doa Yabes itu ditinjau, apakah dia bertentangan dengan doa Bapa kami. Ya, ini mau dibagi untuk teman-teman sekalian. Saya izin share screen Pak Pendeta. Silakan, sudah saya kasih co-host. Oke, asik. Sudah masuk nggak Pak Pendeta? Oke, sudah. Mantap. Nah, sudah. Belajar ya. Belajar semua Bapak Ibu Saudara ya. Dibelajar ini. Aji mumpung nih. Ada yang ahli, expert. Ya, Bapak Ibu, kita mau bahas doa Yabes ya. Bagaimana sampai dia dikabulkan? Kok bisa ya dikabulkan? Apa yang sampai dia Yabes lakukan? Bagaimana kategori supaya doa itu dikabulkan? Kita mau bicara soal Tefilat Yabes. Tefilat Yabes itu berarti doa Yabes. Tapi catatan penting dulu. Tefilat itu bukan cuma doa, kita aja yang terjemahkan doa. Tapi kalau tefilat itu sebenarnya menghantar yang terbaik kepada Allah. Jadi ketika saudara berdoa dengan kata tefilat tadi, itu berarti mengantar yang terbaik. Jadi kalau orang bilang, apa sih itu doa? Sederhana jawabannya, mengantar yang terbaik kepada Allah. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang mengantar yang terbaik kepada Allah. Tefilat, yang disebut tefilat Yabes, doa Yabes. Mari kita lihat beberapa hal menarik ini. Saya mau berbagi tentang tiga konsep mengenai Yabes ini akan kita kupas dengan 3 bagian. Apa, mengapa, bagaimana. Tentunya apa itu doa Yabes, mengapa doa Yabes itu, bagaimana sampai dia dikabulkan. Kita mulai dengan apa ya? Apa sih itu Yabes dan apa itu doa Yabes? Barangkali Bapak Ibu belum mengenal tokoh ini, saya mau perkenalkan kepada Bapak Ibu bahwa Yabes ini dari bahasa Ibrani Yabes yang berarti dia berduka atau dia sengsara. Menariknya dia menggunakan tense imperfect sehingga kalau mau diterjemahkan bebas, dia berduka dari dulu pertama kali sampai sekarang. Sedang berlangsung dukanya, sedang berlangsung sengsaranya. Kira-kira begitu kalau pakai terjemahan bebas ketika menyebut tentang Yabes dengan tense imperfect itu. Nah, siapakah dia? Tokoh ini, kalau Bapak Ibu dan saya jujur menggali, tokoh ini kan jarang, boleh dibilang jarang banget muncul, dan sulit sekali untuk menemukannya di kitab suci, walaupun rajin baca Alkitab. Karena dia terselip hanya dengan 2 ayat. Dia hanya muncul di ayat 9 dan ayat 10, 2 kali. Dari sekian banyak kitab, dia hanya muncul 2 kali, di ayat 9 sampai 10 pasal 4 1 Tawarik. Dan menariknya lagi kalau saudara baca di pasal 2 ayat 4 itu lebih jauh Mas, kita menemukan dia dari cabang yang lain. Cabang yang lain itu dalam tradisi Yahudi ketika bilang cabang yang lain itu bukan garis utama. Saya nggak tahu apakah dari gundik atau dari istri kita nggak tahu. Tapi beberapa penafsir mengatakan kemungkinan besar itu dari Tamar yang diistri oleh Yehuda. Karena suaminya yang jatuh kan dibunuh kalau kita baca pasal 2 ayat 3. Jadi dia bukan siapa-siapa. Saya mau kasih tahu ulang, penting banget. Yabes ini sudah orang yang menderita dan dianggap bukan siapa-siapa. Dianggap bukan siapa-siapa karena dia dari cabang yang lain. Oke. Nah, sekarang mengapa sampai dinamai Yabes? Ternyata ini soal bersalin. Soal mamanya melahirkan dia kalau kita baca di 1 Tawarik pasal 4 ayat 9. Dinamai Yabes karena dia bilang begini, Ki yaledeti beotsep, aku melahirkannya dengan sangat kesakitan. Because I bear him with sorrow. Jadi karena dia punya mama kasih lahir, dia sangat sakit mamanya. Berarti tidak normal dia. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang barangkali udah disesar nih Yabes. Tapi dipaksa lahir normal dan gitu sangat menyakitkan, akhirnya dikasih nama Yabes. Yang berarti itu aku melahirkannya dengan sangat kesakitan. Jadi karena dia melahirkan sangat kesakitan, dikasih nama kesakitan ini anak. Dikasih nama kesengsaraan ini anak. Nah, mengapa saya mulai dengan ini? Ini penting untuk dibagi karena di kalangan Yahudi ketika nama-nama itu dipakai selalu berhubungan dengan apa yang dialami atau apa dari target yang dia akan alami. Jadi ketika seseorang memberi nama kepada anaknya, ini berhubungan dengan apa yang dia pernah alami. Atau barangkali yang ke depan dia akan jadi begini. Oh, itu sesuatu yang luar biasa ketika seseorang memberi nama kepada anak-anak di Ibrani, orang-orang Yahudi. Nah, contoh, Musa kan itu kita bilang diangkat dari air. Sebenarnya Musa itu bukan diangkat dari air ya. Kalau mau bilang Moseh itu draw, ditarik.
tapi karena ditarik dari airnya kita terjemahkan ditarik dari air, walaupun sebenarnya Musa itu hanya berarti yang diangkat atau yang ditarik, Mose. Karena kejadiannya dia kan diambil dari air toh. Kemudian Yakub, ketika kita baca Yakub itu sebenarnya berarti pemegang tumit. Cuma banyak orang Kristen bilang Yakub itu berarti penipu. Enggak, Yakub itu bukan berarti penipu. Yakub itu artinya yang memegang tumit dalam bahasa Ibrani. Nah, tradisi budaya Yahudi itu kalau seseorang itu berkhianat atau seseorang itu menipu, itu dinamakan pemegang tumit. Misalnya begini, ketika saya menipu Pak Henry, pendeta Henry akan bilang, "Payah lu pegang tumitku." Kira-kira gitu. Engkau menipu aku. Jadi akhirnya ketika kata Yakub ini muncul yang berarti memegang tumit, kita lebih cenderung mengatakan Yakub itu berarti penipu. Padahal artinya memegang tumit. Mengapa memegang tumit? Waktu dia lahir dia pegang tumit kakaknya kan. Jadi apa yang terjadi pada anak itu yang dinamai. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang dialami, apa yang diyakini akan dialami. Jadi dua hal. Kalau Samuel kan begitu toh, namanya adalah Allah. Kalau kita mengartikan atau kalau diperluas maknanya, namanya kepunyaan Allah. Samuel berarti. Dan benar kan dia diserahkan kepada Allah toh, untuk melayani bait Allah. Jadi betapa sesuatu yang sangat luar biasa lalu disiapkan jadi seorang nabi dan melayani Tuhan. Kalau Yesus kan itu Yesua dalam bahasa Ibrani. Yesua itu kemudian jadi Yesus dalam bahasa Yunani, itu maknanya tetap sama. Allah adalah penyelamat. Dan bukankah kemudian memang misi kehadirannya adalah menyelamatkan dunia. Jadi sangat penting orang Yahudi menamai seorang anaknya itu berdasarkan apa yang dialami. Jadi saya mau mengajak saudara-saudara ketika masuk mau kenal tokoh ini, saudara bisa bayangkan betapa menderitanya mamanya. Sampai mamanya tega, orang paling bilang teganian, menamai anaknya dengan penderitaan, kesakitan, atau kesengsaraan. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia begini, mau sapa seseorang itu, yang disebut Yabes, hai kesengsaraan, hai kesakitan. Itu loh namanya. Jadi namanya ini ternyata disebabkan karena mamanya melahirkan kesakitan. Saya nggak tahu mengapa kemudian diberi nama seperti itu. Tetapi kalau saudara gali lebih jauh, ketika disebut dia cabang yang lain bukan siapa-siapa, lalu diberi nama penderitaan. Saya menduga cukup kuat dan memang harus ditafsir lagi, harus dikali, tapi tokoh ini cuma muncul 2 kali, kita tidak punya referensi. Tapi dugaan saya secara pribadi sangat mungkin, gara-gara dapat nama itu, kehidupan Yabes memang penuh dengan penderitaan. Gara-gara dia mengalami kondisi yang sangat luar biasa sulit itu, akhirnya memang betul, nama itu menyertai makna kehidupan yang apa yang dialami. Penting loh Bapak Ibu ternyata memberi nama ya dalam tradisi Yahudi. Saya menduga cukup kuat bahwa Yabes sangat menderita. Dia penuh dengan penderitaan, dia hidupnya mengalami kesengsaraan. Jadi saya mau ajak dulu, paling bagus Bapak Ibu mau masuk ke teks ini, Bapak Ibu membayangkan begini. Ada orang yang menderita banget. Ada orang yang hadapi jalan hidup begitu kering. Ada orang yang mengalami sengsara luar biasa. Dan ketika orang lihat, orang bilang, ya iyalah, pantas namanya juga Yabes. Jadi, saya membayangkan deritanya. Kalau Bapak Ibu membayangkan bahwa tiap nama itu punya makna. Saya lagi membayangkan seorang anak kecil ini beranjak remaja penuh derita, beranjak dewasa penuh derita. Ini dia, si Yabes ini. Dia mengalami kondisi yang sangat sulit. Nah, ketika saudara berhasil membayangkan konteks ini, situasi ini, Bapak Ibu bisa bayangkan tiba-tiba barangkali dia merenung. Alkitab nggak bilang, tapi ini saya mencoba memahami narasi di belakangnya yang tidak terjadi. Dia barangkali merenung, meratap nasibnya, melihat semua hal penuh dengan penderitaan di hidupnya. Tiba-tiba dia mengambil langkah besar. Dan langkah besar itu adalah dia berjumpa, cari Tuhan, dan berdoa. Jadi dia melakukan tefilat. Dia berdoa, dia menghadap Tuhan. Dalam derita nih, dan penuh dengan curahan air mata, semua hal yang sangat menyakitkan, tiba-tiba dia datang. Itu starting point-nya di situ saya yakin. Di tengah derita itu, dia membuat perubahan besar. Awalnya dia cuma meratap, sekarang dia bereaksi. Dan reaksinya adalah nengok ke atas. Alkitab bilang, dan dia berdoa kepada Allah dan meminta sesuatu. Jadi,
perubahan besar terjadi dari penderitaan itu diawali dengan doa. Yang kemudian saudara dan saya mengenalnya dengan doa Yabes. Dia sadar, saya harus lepas dari penderitaan ini. Saya harus lepas dari kutuk nama ini. Saya menggunakan bahasa itu. Dan setahu saya cuma Tuhan yang bisa mengubah kutuk jadi berkat. Toh, kita semua yakin itu. Maka dia pergi ke alamat yang tepat. Alamat yang tepat itu adalah Yahweh Elohim. Dia datang ke Tuhan dan dia bilang, ini A, B, C, dan seterusnya. Ada 4 poin permintaan yang dahsyat yang dia sampaikan. Kita mengupas bagaimana itu ya. Oke. Sepertinya terlalu keras. Ini lagu kan sangat top ya. Dan booming banget ketika doa Yabes ini muncul. Ini isi doanya. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Saya yakin pemuda-pemuda GPIB tahu dan hafal banget lagu ini dan menikmatinya. Ini endingnya bagus banget. Wow. Dalam derita itu, dia membuat perubahan besar dengan cara, starting point tadi, untuk mengalami perubahan, doa. Dan Alkitab berkata, Allah mengabulkan permintaannya itu. Pertanyaannya, how come? Kok bisa? Bagaimana bisa doa yang terkesan, maaf saya menggunakan kata, berlebihan, doa yang melampaui batas secukupnya, tanpa tendeng aling-aling, kok Tuhan langsung kabulkan? Kok bisa Tuhan mengabulkannya? Ini kan perlu digali. Jadi jangan hanya menerima, ini doa Yabes dahsyat. Kita mau gali secara alkitabiah, bagaimana doa Yabes ini dihubungkan dengan prinsip doa secara alkitabiah. Supaya kemudian ketika saudara berdoa, saudara tahu bahwa penting sekali prinsip-prinsip doa itu harus dikenakan di kondisi model doa manapun termasuk doa Yabes. Apa sih isi doanya? Ini dia. Ada 4 poin besar. Memberkati aku berlimpah-limpah, bukan secukupnya loh. Memperluas daerahku, sudah ada tapi diminta diperluas. Menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpa aku. Saya simpulkan sebenarnya. Yang dia minta adalah pelepasan kutuk terhadap namanya. Jadi gara-gara nama itu dia alami itu, dia berarti alami itu. Nggak mungkin dia meminta ini kalau dia nggak mengalami yang berlawanan. Tidak ada wilayah kekuasaan, dia tidak merasa diberkati, dia tidak merasa perlindungan Tuhan, dia akhirnya mengalami berbagai kesakitan karena namanya. Lalu kemudian dia minta dilepaskan kutuk nama itu. Itu bahasa itu dia menggunakan. Berarti nama itu kutuk bagi dia sebenarnya. Dan pribadi yang tepat dia minta untuk ubah itu Tuhan. Dia minta 3 poin ini. Mari kita gali ya. Penasaran memang untuk reaksi Tuhan ketika Tuhan bilang dan Allah mengabulkan permintaannya itu, kita harus sekali lebih jauh. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Sebab setahu saya, mintalah secukupnya. Kok bisa sih lebih-lebih? Itu kan pancingan-pancingan menarik tadi. Kok bisa? Lalu siapakah dia? Kan dia bukan siapa-siapa. Kalau bukan siapa-siapa, kok Tuhan mau kabulkan? Hanya cabang lain kok, bukan dari garis utama. Kok Tuhan perhatikan? Ini kan menarik untuk digali. Kok bisa bahwa kutuk nama itu nggak terjadi lagi? Lalu dengan mudah Tuhan angkat. Ini kan menjadi kalau saya selalu bilang kegelisahan iman. Orang harusnya, saudara harus bertanya untuk gali lebih jauh Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa? Kita masuk dulu titik pemahaman yang pertama. Yabes mengubah hidup. Langkah awal yang ia lakukan bukan komplain kepada Tuhan. Ini menarik loh. Bukan mengutuki dirinya. Kalau begini, lebih baik saya tidak terlahir dari rahim ibu. Ya dong, harusnya. Realnya kan begitu. Secara logika harusnya, karena mamaku
karena mamaku kasih nama saya dengan kesakitan karena dia sakit, lebih baik saya nggak usah dilahirkan. Barangkali begitu. Saya nggak tahu di balik itu. Tetapi yang saya yakini adalah dia nggak bikin itu. Yang dia buat adalah bukan meratapi nasibnya, tapi langkah penting yang ketika dia ingin berubah dan mengubah hidupnya, yang harus dia buat paling pertama sekali, langkah awal yang luar biasa, dia minta dalam doa. Ya, sebentar kita perlu refleksi. Ketika saudara ingin mengalami perubahan hidup, apa yang saudara lakukan? Perencanaan, oke. Tapi ketika saudara tidak melakukan batu Ebenezer seperti Samuel, sampai di sini Tuhan menyertai aku. Meletakkan batu itu kan berarti pengakuan. Tuhanlah yang berkarya. Ini repot. Makanya orang percaya harusnya ambil pada titik penting ini. Ketika engkau ingin mengalami perubahan, engkau harus meminta dalam doa. Ini hal yang pertama. Mengapa? Karena ternyata nggak akan dikasih. Segala sesuatu yang ingin diperoleh, menurut Yakobus pasal 4, engkau tidak memperolehnya karena engkau tidak berdoa. Jadi kalau saya mau pakai kategori doa, Yabes mengapa dikabulkan? Karena dia berdoa. Sebab Yakobus pasal 4 ayat 2 bilang, engkau tidak menerima apa-apa karena engkau tidak berdoa. Maka doa itu menjadi langkah yang penting. Bahkan Matius pasal 7 ayat 7 itu bilang bahwa meminta itu menjadi standar utama di dalam doa untuk mendapatkan sesuatu. Kalau saudara gali, saya selalu membandingkan dengan teks asli, dia menggunakan begini kira-kira. Unending present continuous tense. Kalau diterjemahkan secara bebas, Matius 7 ayat 7 itu bukan mintalah, carilah, ketoklah, bukan. Kalau diterjemahkan secara bebas begini. Mintalah, 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 mintalah. Unending present continuous tense. Kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Carilah, 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 cari. Ketok, 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 ketok. Walaupun di kisah Yabes ini terkesan satu kali, saya kok melihat sisi yang lain. Saya betul Tuhan langsung mengabulkan. Apakah benarnya satu kali ucapan juga perlu digali, tapi kita tidak punya referensi. Tapi yang saya mau bilang adalah ketika engkau berdoa, kegagalan banyak orang ketika berdoa adalah dia merasa satu kali minta cukup. Padahal ternyata enggak. Dia Tuhan Yesus pakai perumpamaan kan, ketika bolak-balik diminta terus, akhirnya si Tuhan itu kabulkan. Jadi penting sekali unending present continuous tense itu, kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Kita selalu mengatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Wah, luar biasa dasar. Tapi persoalannya, apakah engkau berdoa secara kontinuitas? Apakah doamu itu menjadi kehidupanmu? Apakah doa itu menjadi nafas? Jadi ketika menggali doa Yabes, saya masukkan ke titik saringan Alkitabnya. Secara Alkitab dia memang tepat, yaitu dia melakukannya lewat doa. Sebab tanpa doa dia nggak dapat apa-apa. Dan permintaannya itu harus berulang. Berikut kedua, perhatikan isi doa Yabes, lalu hubungkan dengan kondisi hidupnya. Banyak orang kemudian mengangkat begini, ini doa yang berlawanan dengan doa pekangan. Ada yang bilang begitu. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta secukupnya. Tapi kesan yang kita dapat adalah dia kok minta berlimpah-limpah dan berlebihan. Apakah boleh meminta berlebihan? Bagaimana dengan pandangan doa Bapa kami yang secukupnya itu? Saya mau bilang, jangan menempatkan redaksi Alkitab berdasarkan konteks yang sama. Tiap-tiap ucapan yang dimunculkan oleh siapapun di dalam Alkitab, oleh tokoh manapun, itu seharusnya dilihat berdasarkan konteksnya. Dan aku menemukan hal yang menarik, bahwa ketika dia merasa namanya ini sebagai kutukan, dan dia jalani itu, sampai dia bilang, tenyakan kesakitanku, berarti memang hidupnya penuh dengan kesakitan, hidupnya penuh kesengsaraan, tidak heran, barangkali dia mengingat Ulangan 23 ayat 5. Ulangan 25 ayat 3 ayat 5 itu, 23 ayat 5 itu kan suatu pengakuan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengubah kutuk jadi berkat. Tidak heran kalau kemudian dia tersadar, baru naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku berseru, patahkan kutuk namaku. Yaitu, biarlah aku tidak mengalami kesengsaraan dan kesakitan. Jadi, kepada siapa engkau meminta juga sangat penting ketika menyampaikan doa. Doa harus benar-benar disampaikan secara spesifik. Saya belajar doa Yabes ini, saya melihat pesan moral yang luar biasa bagi orang percaya siapapun, warga GPIB terutama. Seberapa sering engkau berdoa secara spesifik? Mohon maaf, kalau orang kita pengakuan dosa tiap hari Minggu. Nanti saudara bisa baca Daniel pasal 9, bagaimana si Daniel tua itu bersyafaat untuk minta pengampunan. Dan dia detail mengucapkan dosa apa itu. Berapa banyak dari kita, misalnya pada hari Minggu, ketika masuk doa pengakuan dosa, dibacakan dari mimbar kecil. Itu, lalu kita barangkali cuma lihat warta jemaat. Saya nggak tahu ya.
Atau ketika tampil slide bunyi doanya, kita ikut membaca. Saya justru mengajak, ketika ngaku dosa, sebut dong dosanya apa. Pengampunan hanya diberikan kalau ada pengakuan. Dan pengakuan itu hanya dilakukan ketika jujur diucapkan. Dosa itu mesti ditelanjangi. Makanya saya bilang, doa sangat spesifik, sangat dibutuhkan. Tuhan berkati aku, berkati anak-anakku. Berkat apa untuk anak-anak? Spesifikasi doa. Ada yang bilang, loh Tuhan kan maha mendengar. Sebelum itu keluar dari mulut hamba yang hina ini, engkau sudah mengetahui. Yang saya setuju. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Matius pasal 7 ayat 7 masih ada, nggak bisa ditipek, stop. Mintalah, maka diberikan. Dan itu harus spesifikasi diucapkan. Apa permintaan? Jadi dalam perspektif doa Yabes ketika disorot berdasarkan kaidah berdoa dalam Alkitab, kita menemukan spesifikasi doa. Ternyata Yabes ini termasuk kategori spesifikasi doa. Lalu, ingat baik-baik, Yakobus pasal 4 ayat 3 bilang, berhati-hati agar jangan salah meminta. Engkau tidak menerimanya. Mengapa? Karena engkau mau memintanya untuk kepuasan hawa nafsumu. Yakobus pasal 4 ayat 3 juga bilang, kita diberi kesempatan untuk meminta, tapi mintalah hikmat lebih dulu, supaya apa yang aku minta tidak salah. Dan Salomo tidak salah minta waktu itu. Minta apa saja. Dan dia bilang, mintalah hikmat untuk memimpin dan menghakimi umatmu ya Tuhan. Dia nggak minta kekayaan, yang dia minta hikmat. Gara-gara dia minta hikmat, kekayaan dia dapat. Nama dia dapat, dan seterusnya. Jadi penting sekali ternyata poin 2 ini. Ketika berhubung dengan kondisi hidupnya, dia sangat teliti dan telaten. Aku harus minta apa? Berdasarkan dengan kondisi yang saya alami. Tepat nggak jika aku minta? Saya berpikir seperti itu. Yabes tidak sembarang minta. Yabes meminta berdasarkan apa yang dia alami dan jadi. Makanya peluang dikabulkan terjadi. Oke, ketiga. Yabes bukan siapa-siapa kan? Karena kita melihat dia dari keturunan yang lain, dari Yehuda. Kalau saya menyebut bukan siapa-siapa karena memang bukan saja dari turunan yang lain, pasti dia dihindari orang. Mengapa? Karena kesakitan hidupnya. Sengsara dia dan orang merasa jijik untuk itu kan. Mungkin orang tidak bergaul dengan dia. Saya membayangkan Yabes kecil itu main kelereng bersama nggak atau sendiri. Saya membayangkan Yabes kecil itu ada temannya nggak atau tidak. Di tengah kondisi seperti itu sampai dia harus berseru berkati aku, berarti begitu banyak kutuk yang dihadapi karena nama itu. Penafsiran terbalik kan? Maka saya berpikir mungkin dia dihindari dan dia dianggap bukan siapa-siapa. Justru di kondisi yang bukan siapa-siapa, tadi kan saya tanya, kok dia bukan siapa-siapa Tuhan kabulkan? Justru di kondisi bukan siapa-siapa, dia datang dalam kerendahan. Karena ternyata menurut Lukas pasal 4 ayat 18, Tuhan tuh mengasihi yang papa dan yang bukan siapa-siapa. Justru ketika engkau mendekati Allah sebagai yang bukan siapa-siapa, undangan itu diberikan. Matius 11 ayat 28-30 kan itu tidak pernah diberikan kepada semua orang. Kalau saudara baca secara spesifik Bapak Ibu, Matius 11 ayat 28-30 itu hanya diberikan kepada kelompok tertentu undangan itu. Kepada siapa? Yang letih lesu dan berbeban berat. Hopeless. Mereka yang bukan siapa-siapa. Mereka yang papa. Mereka yang menderita. Hati Tuhan lebih mudah tertarik di kondisi itu. Kalau saya lihat berdasarkan doa Yabes ketika disaring secara konsep doa secara Alkitabiah, bahwa Matius 11 ayat 28-30 itu menjadi saringan yang berikut. Ternyata justru ketika kita mendekati Allah sebagai bukan siapa-siapa itu lebih baik. Tadi saya bilang Daniel, baca saja Daniel pasal 9 itu. Dia mendekati Tuhan bukan sebagai Daniel yang luar biasa diberkati, tapi aku berdosa, aku hina, aku serahkan umat. Ngeri banget. Jadi saya mau bilang betapa penting ketika masuk konsep ketiga ini. Ketika saudara masuk tahap doa Yabes, yang penting adalah bukan soal dikabulkan, bukan. Bagaimana saudara mendekati Allah ketika berdoa. Penting banget mendekati Tuhan dalam kerendahan. Berikut yang keempat, boleh minta lebih? Tadi pertanyaan pancingan kita. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami secukupnya? Saya mau katakan begini kepada saudara-saudara. Bukan saya kemudian penganut doa Yabes teologi kemakmuran, enggak. Saya mau lihat hal yang lain. Aku lihat secara berbeda ketika orang kemudian doa Yabes itu enggak. Aku lihat sesuatu yang lain loh teman Bapak Ibu. Apa itu? Tolong bedakan mana keserakahan, mana ketulusan. Saudara bisa bayangkan dia ada di posisi mana waktu awal itu.
Saudara harus membayangkan betapa dia setara tanah ketika bicara tentang kutuk nama itu. Ini kan bukan soal dia serakah. Ini soal bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Masa orang mau mengalami perubahan hidup disebut serakah? Sehingga menyebut bahwa permintaan itu bertentangan dengan secukupnya. Enggak, bagi saya, tolong bedakan antara keserakahan dan ketulusan. Dan kalau dia nggak tulus, saya tidak yakin ada kalimat penutup di ayat 10 dan Tuhan mengabulkan. Bapak Ibu kan masih ingat ya, pasti tahu ya, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu kunci utama. Kenapa dia mendapatkan pengabulan? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allah adalah dosamu. Kalau saudara pakai itu untuk saring, saya kira ini dia dikabulkan, bukan karena dia serakah, minta lebih. Tapi saya yakin Tuhan kabulkan dia berdasarkan konsep Yesaya 59, 1 dan 2. Dia benar di hadapan Allah. Dia tulus ketika menyampaikan itu. Kalau enggak mungkinlah dikabulkan. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Toh. Jadi pada konsep ini saya mau bilang, Yabes bukan melanggar doa Bapa kami. Perbedaannya sangat signifikan. Antara dia sudah begitu hancur dan minta diangkat. Dan menurut saya, Tuhan melihat ini sebagai ketulusan dan melihat dia pada posisi kebenaran. Maka dia dikabulkan. Nggak benar, nggak mungkin. Jadi ini merupakan lompatan besar saya dari kutuk berubah menjadi berkat. Jadi ketika dia bilang melimpah-limpah, berkati aku, enyahkan kesakitan, luaskan teritoriku, itu bukan keserakahan, tapi lompatan besar perubahan dari kutuk menjadi berkat. Jadi saya setuju dengan Pak Pendeta tadi bilang, jangan kasih adu versus doa Bapak versus doa Yabes, nggak bisa. Ini perspektifnya berbeda. Kita mau bicara soal betapa Yabes masuk ke level yang luar biasa, mengubah kutuk menjadi berkat. Makanya itu lompatan besar. Oke, masih lanjut yang poin kelima. Minta lebih. Minta lebih. Kalaupun Yabes dikabulkan, kita harus saring lagi. Di ayat Alkitab yang lain kita menemukan hal yang penting. Boleh kok minta lebih. Yohanes 15 ayat 7-8 secara tidak langsung memberi lampu hijau untuk itu. Jika engkau meminta sesuatu termasuk yang lebih, sangat mungkin dikabulkan asalkan berakar dalam firman. Ayat 7 itu bilang, minta apa saja, katanya. Bahkan kalau minta lebih, ada konsekuensi lebih lagi. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 8a, saya tafsirkan begitu. Bahkan minta lebih, juga harus bersedia melakukan lebih. Apanya? Buahnya mesti lebat. Karena Wahyu pasal 14 ayat 13 bilang kan, kita akan pertanggungjawabkan itu, segala perbuatan yang menyertai dia. Sebenarnya Wahyu 14 ayat 13 itu untuk orang mati. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sungguh kata Roh. Sebab itu cara Tuhan untuk membuat dia istirahat. Dan perbuatannya menyertai dia. Apa yang dikasih, apa yang diberi oleh Allah. Lebih sekalipun, atau tidak sekalipun secukupnya. Dua-duanya harus dipertanggungjawabkan. Makanya ketika diberkati melimpah, konsep penting harus diingat. Aku diberkati lebih supaya aku mempertanggungjawabkan lebih. Paling tidak Yohanes bilang, buahnya harus lebat. Berbuahnya harus lebat. Jadi kalau ada yang tanya bagus kita diskus itu ya. Lalu yang keenam, meminta lebih juga harus memiliki tanggung jawab yang lebih pula. Apa itu? 1 Petrus 3:9b itu bilang, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tiap orang yang sudah diberkati, makanya ada slogan kan, diberkati untuk memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Itu landasannya di 1 Petrus 3:9b, bahwa ketika diberkati berlimpah, seharusnya engkau menjadi berkat melimpah bagi Allah. Dalam bahasa Ibrani itu memberkati itu sebenarnya berarti menjalin hubungan yang dalam. Kalau terjemahan bebasnya itu menjalin hubungan baurak. Kata baurak itu menjalin hubungan yang dalam. Itu kata arti dari memberkati. Jadi ketika engkau Tuhan mendekatimu sangat dalam, engkau harus juga mendekati Allah dengan dalam dan mendekati sesamamu dengan dalam. Jika engkau sudah diberkati, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Itu 1 Petrus 3:9b. Lalu, tiap permintaan ada konsekuensi, yakni kewajiban yang menyertainya. Sudah tadi ya, semua permintaan yang disampaikan, aku tertarik dan terkejut, dia pakai tense perfect. Dalam bahasa Ibrani berarti itu sesuatu yang sudah rampung, atau sesuatu yang sudah selesai, tapi tidak bentuk lampau. Jadi, Tuhan saya minta ini, dan saya akan bilang gini, oke man,
selesai. Jadi ketika dia menggunakan kalimat doa seperti ini, dia seakan sangat pede. Pede banget loh dia. Dan dia tahu Tuhan akan kabulkan. Itu artinya bahwa sesuatu yang sudah selesai, sudah diberi. Bukan pada masa lampau. Pokoknya sedang berlangsung, sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada lagi komanya. Jadi saya menangkap, ketika disampaikan ini, dia menyampaikannya dengan yakin. Bahwa permintaannya pasti dikabulkan. Bahasa kita kan soal iman, toh. Ini soal keyakinan. Dan bukan Yabes yang ajarkan, Tuhan Yesus kan yang ajarkan. Kalau kita baca di Markus pasal 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sebelum Tuhan Yesus bilang, Yabes sudah pada posisi itu. Karena begitu yakin permintaan ini dikabulkan. Dan saya mau bilang begini pada poin 7 ini. Saya lupa taruh nomor. Bapak Ibu, penting sekali. Ketika saudara meminta sesuatu, saudara meyakini Tuhan akan memberi. Nanti kita gali sebentar. Memberi model bagaimana? Kok saya sudah tikang lutut luar biasa nggak dapat? Bagaimana caranya? Kalau ada yang tanya, nanti kita diskusi. Nah, saya mau tutup supaya kita bisa diskusi lebih banyak karena janjinya ini cuma sampai masih 1 jam. Perhatikan sekali isi doa ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan seterusnya. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan. Saya mau tutup bilang begini, supaya ini tidak melenceng secara kitabiah. Bukan soal faktor Yabes meminta. Apapun dari uraian saya tadi 7 poin. Poin penutup ini sangat penting. Ini bicara soal otoritas Allah. Ini bicara soal dikabulkan atau tidak. Yang menentukan bukan Yabes, tapi yang menentukan adalah Allah. Makanya Allah mengabulkan permintaannya itu. Otoritasnya di Tuhan. Di atas segala suatu konsep doamu, jenis doa apapun, Yesus mengajarkan bukan kehendak aku yang jadi, tapi kehendakmu. Doa Bapa kami sekalipun yang begitu sempurna di ajaran Tuhan Yesus itu, kita harus sampai pada titik klimaks ini. Bahwa otoritasnya ada pada Allah. Dikabulkan atau tidak. Didengar ya, dikabulkan atau tidak. Itu sangat tergantung pada otoritas Tuhan. Jadi, core bisnisnya di Allah. Tugas Yabes minta. Dan dia sangat beruntung, bukan beruntung sih, betapa dia dianugerahi. Dan Tuhan mengabulkannya. Urusan dikabulkan, itu core bisnisnya Allah. Oke, kalau sudah sampai di sini, saya mau ajak di penutup begini kepada Bapak Ibu sekalian. Kita kok terlalu fokus pada Yabes dan doanya. Tapi kita lupa pada fokus yang lain. Apa itu? Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu ingin mengalami doa Yabes? Wah, iming-iming di teologi kemakmuran ini kan, mengalami doa Yabes, yes, amin, saya mau mengalaminya. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu baca Markus pasal 2, ayat 1-11. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Apa sih itu? Nanti bacalah ya. Yang lumpuh itu adalah Yabes. Yang berharap kesembuhan kan di Markus pasal 2 itu tentang orang lumpuh disembuhkan. Yang lumpuh itu adalah Yabes. Yang Yabes itu adalah lumpuh, misalnya si lumpuh itu. Kalau pakai Markus itu. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus tidak pernah menengok ke atas waktu diturunkan orang lumpuh itu dengan kalimat lalu ketika ia melihat iman si lumpuh. Enggak. Waktu Yesus naik ke atas, dibuka ya Markus pasal 2 ayat 1-11. Waktu dia nengok ke atas, Yesus bilang, ada redaksinya bilang begini, ketika ia melihat iman mereka loh. Padahal yang butuh pertolongan untuk diubah adalah si lumpuh ini, dalam ini kasus Yabes ya. Anggaplah dia yang Yabes si lumpuh ini. Tapi yang Yesus lihat bukan si lumpuh ini. Tapi yang Yesus lihat adalah iman mereka. Kenapa saya mau arahkan Bapak Ibu ke arah situ? Orang lumpuh itu adalah orang yang berharap mendapatkan mujizat. Orang yang lumpuh itu bagaikan Yabes yang mendapatkan pengabulan doa. Tapi ini menarik. Tuhan melihat mereka berempat yang kasih turun. Yang ulur pakai tali yang tidak mudah. Yang siapkan tikar. Baru awas jatuh, awas kan. Betapa ribut mereka di atas. Justru iman mereka yang diperhitungkan. Maka saya mau tutup mau bilang begini. Ketika saudara terlalu fokus supaya saya bisa jadi Yabes, saya mau ajak ke hal yang lain. Kenapa tidak? Sebagai orang percaya, saudara dipanggil untuk membuat orang lain mengalami Yabes. Maksud saya, pemenuhan doa. Kenapa tidak saudara merasa bahwa jangan-jangan Tuhan pakai saya
untuk menjadi alatnya supaya orang lain mengalami perubahan hidup. Sebagaimana Yabes mengalami perubahan hidup. GPIB ada di sisi itu kan, pelayanan dan kesaksian. Kenapa bukan kesaksian dulu, baru pelayanan? Itu posisi itu. Kita pelayanan dan kesaksian. Pelayanan ini yang mau dibilang, bahwa saudara dan saya dipanggil untuk membuat orang lain mengalami kehidupan Yabes. Apa itu? Perubahan total. Siapakah yang dipakai? Bukan Yabesnya, tapi saudara dan saya yang jadi alat Tuhan untuk membuat orang mengalami perubahan. Seperti Tuhan mengubah Yabes dari yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata slide saya sudah habis. Saya kembalikan ke Pak Pendeta, saya tutup share. Cepat Aku sekali kayak berkorban habisnya. tadi. Iya, Cepat sekali terlalu habisnya. cepat. Supaya cepat diskusinya tuh. Iya, jadi memang kalau kita googling gitu ya tentang Yabes, doa Yabes ini ya, memang banyak sekali artikel-artikel yang muncul itu yang mempertentangkan dengan doa Bapa Kami. Bapa Kami, ya. Begitu ya. Ya, kalau kita googling gitu ya, dan memang selama ini kan kita sudah kayak semacam sudah di frame gitu ya, di framing bahwa ya doa itu ya doa Bapa Kami gitu loh. Entah apa yang terjadi sampai kemudian tiba-tiba yang populer tuh doa Yabes gitu kan. Maksudnya yang tiba-tiba muncul nih doa Yabes gitu kan. Sampai ada lagunya gitu kan. Berapa banyak lagu juga ya kan tentang doa Bapa Kami. Nah, mungkin memang ada naluri ya, bukan naluri tapi mungkin ada pengalaman yang membuat orang kemudian merefleksikan hidupnya itu mungkin menderita juga. Tapi menarik ya tadi Pak Pendeta bilang itu, bahwa di latar belakangnya oleh teologi sukses sendiri, ya, gitu ya, yang selama ini kita memahami bahwa dia menjadi satu teologi yang muncul dari kultur yang materialistik kan gitu ya, ya kan, jadi itu gimana itu kira-kira itu ya, apa popularitasnya doa Yabes ini kalau menurut pandangan Pak Pendeta terhadap fenomenalnya ini ya? Apakah karena memang dari pengalaman Yabes sendiri yang memang saat ini sedang menjadi pengalaman umum atau orang-orang itu, atau memang karena itunya? Secara psikologi tidak ada yang mau menderita. Semua orang pasti ingin mengalami perubahan yang besar. Dan ketika diiming-iming berarti menjadi seorang Kristen yang taat, berarti orang itu pasti diberkati berlimpah-limpah. Pokoknya tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan hidup. Dan doa Yabes seakan mewakili itu. Akhirnya begitu booming, padahal ikut Yesus itu, Tuhan Yesus di depan, kita di belakang. Ketika Yesus pernah jatuh, pikul salib jatuh, dihianati. Ketika Tuhan Yesus pernah difitnah, ketika diludahi, sang pengikut harus siap pada itu. Makanya konsekuensi logis ketika menjadi seorang Kristen kan dia bilang pikul salib. Tiap-tiap hari, makanya identifikasi seorang Kristen menjadi Kristen, saya selalu bangga banget dan tidak perlu malu untuk bilang, ketika aku menjadi pengikut Kristus, aku siap menderita. Karena frame saya ketika menjadi seorang Kristen adalah penderitaan. Tapi tidak ada orang yang mau menderita kan? Semua mau mengalami kemakmuran, betul. Semua mengalami kesuksesan. Muncul doa Yabes ini diangkat tiba-tiba. Dan itu wow, ini mantap banget nih ternyata. Pokoknya bisa melimpah-limpah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesengsaraan. Mereka lupa latar belakangnya. Yabes itu mengalami penderitaan. Dan lonjakan iman dimulai dengan betapa dia menggumuli. Loh, memangnya dia kemudian langsung tiba-tiba diberkati melimpah-limpah? Aku membayangkan masa kecilnya, masa remaja, dan masa dewasanya. Bagaimana sampai kemudian dia kemudian dibilang diperluas teritori, itu diperluas teritori ketika dianggap dewasa secara Yahudi. Orang hanya mendapatkan wilayah kekuasaan itu kalau dia sudah dewasa. Dan kalau dia minta itu berarti dia dalam status dewasa. Berarti sebelum dia berdoa, dia alami apa? Ngeri loh. Jadi saya mau bilang, betapa betul Pak Pendeta. Jadi penderitaan itu bagian dari Yabes. Orang hanya menikmati apa yang Tuhan bilang dan dikabulkanlah. Orang nggak melihat belakangnya apa yang dialami. Makanya saya selalu mengajak, mari ketika jadi kekristenan, jangan bicara soal kesuksesan. Hanya bicara soal berlimpah-limpah tanpa kesukaran. Kekristenan itu identik dengan penderitaan. Dan saya menyukai Yabes di kondisi penderitaan. Lalu kemudian Tuhan mengubahnya. Jadi pertanyaan sederhana begini Pak Pendeta, kalau saya bilang, siapapun yang suka untuk diberkati berlimpah-limpah, berarti engkau telah siap untuk tidak ada apa-apa. Sebab Yabes diberkati berlimpah-limpah karena tidak ada apa-apa. Kita kan cuma suka begini,
ketika jatuh tidak dibiarkan tergeletak. Wow, aku rindu, Cia, bahasa luar biasa. Tuhan mengangkatku. Pertanyaannya, apakah engkau siap jatuh? Sebab hanya orang yang jatuh yang Tuhan angkat. Kan ini prosesnya. Betul. Iya. Ya. Jadi pola kita dalam memahami doa Yabes ini juga jangan pola yang melepaskan teks ini dari konteksnya kan dari begitu konteksnya. Ya. Iya ya. Kita harus memahami bahwa teks ini keluar dari satu konteks yang kasihan juga itu orang tuanya yang kasih nama Yabes ya. Yabes, tega bener. Tega bener. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia kan Pak Pendeta bayangkan pas lahir dikasih nggak dipanggil Nyoman. Sini kutuk. Gitu loh kalau dipakai bahasa Indonesia. Kutuk. Sengsara sini kau, penderitaan. Siapa mau itu? Iya. Itu dia, aduh. Memang, aduh, hati-hati kasih nama anak. Hati-hati, betul. Ya kasih nama siapa yang terima resiko siapa. Oke, kita sudah kedatangan partisipan. Boleh Pak Pendeta silakan minum dulu. Ini pemudi. Masalahnya saya nggak ada minum di sini. Aku lihat Pak Pendeta minum. Aduh, padahal ruang konsistorinya luas itu di belakang. Ada Moren ya. Selamat malam Moren. Halo Moren, di mute di unmute. Nah, ya. Halo. Iya. Selamat malam Pak Pendeta. Sudah sempat mau batal malam. Sudah sempat mau mundur Moren gara-gara tahu narasumbernya siapa. Iya. Pernah ketemu kita ya? Pernah kenal ya? Okay. Benar Pak, waktu di kampus. Iya, tadi sempat dihubungi sama Kak Henry sih. Moren join dong gitu kan. Oh iya Kak. Oh oke. Kak narasumbernya siapa? Pak Nyoman Jepun. Kak, boleh nggak mundur perlahan? Gitu. Boleh nggak berubah pikiran ya? Waduh, ini panutan ini. Iya. Panutan ya, luar biasa kan panutan kan. Wayangan. Ya, ini yang harus panutan. Bagaimana kabar? Sehat baik ya? Puji Tuhan, baik, sehat-sehat. Pak Pendeta baik juga, sehat-sehat. Puji Tuhan, baik-baik di Palembang. Empek-empeknya masih banyak. Datanglah ke sini, jangan suruh saya kirim. Aku sih mie yang itu tuh yang ditraktir tuh apa mie apa? Wih, mantap ya mie itu ya, betul. Iya. Musim hujan lagi, mantap itu mie-nya tuh. Itu mengalami perubahan dari Yabes, kami mengalami kelimpahan waktu itu. Nanti tanya ke Pak Pendeta Henry itu. Oke, langsung ya saya buka ininya. Silakan diskusi, ngobrol, berbincang antara Moren dengan Pak Pendeta Nyoman. Monggo. Terima kasih Kak Pendeta Henry. Iya. Kalau nggak salah ini Kak Pendeta Henry sama Pak Pendeta Nyoman sama-sama vikaris di Maranatha kan? Maranatha Surabaya ya? Ya, saya ikut beliau. Ya. Pas beliau di Maranatha saya nyusul. Supaya kesannya saya lebih tua, saya lebih muda. Pas saya masuk hantu-hantunya datang. Dan Moren juga masih terdaftar di Jemaat Maranatha Surabaya. Oh iya kan? Jadi reuni lah ini ya. Oh ya. Reunian keluarga nih. Arek Surabaya, Rek. Iya Pak Pendeta, ini menarik sekali pembahasan topik kali ini, doa Yabes, doa Bapa kami, karena memang Moren sendiri secara pribadi kalau mau memahami doa Yabes tuh kenalnya dari lagu itu tadi. Jadi lagu itu memang sangat terkenal. Populer, dan kemudian saat kami ada, biasa Pak, waktu di kampus kami ada ibadah, doa itu sempat masuk dalam tata ibadah, penyusunan tata ibadah. Mulailah berpikir ini, bukankah kalau GPIB itu nyanyian pun harus teologinya apa ini supaya sesuai nih. Kalau doa Yabes ini teologinya apa? Pada saat itu ya akhirnya tercerahkanlah oleh pembahasan malam ini Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Kalau boleh kemudian kita mengenal Yabes secara lebih spesifik lagi, karena ya kontradiksi dengan doa Bapa kami terlihat secara awam, terlihatnya seperti kontras sekali nih doa Yabes. Jadi waktu itu ya keluar dari list tata ibadah, keluar dari lagu-lagu tata ibadah.
Iya. Dan kemudian kalau kemudian Moren memahami doa itu sendiri, kalau kita berdoa, dikatakan bisa doa itu menurut Alkitab. Kalau Moren boleh ambil ayatnya itu dari Efesus, kitab Efesus pasal 6 ayat 17-18. Ya, oh ya. Ya, tentang perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Dan Iya. Efesus pasal 6 ya, ayat ya. 17-18. Iya, dari ayat 10 sampai ayat, ya. iya. Tapi lebih poin nanti di ayat 17-18. Di sini disampaikan bahwa perlengkapan rohani itu di ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Wah, ini pedangnya nih. Pedangnya yaitu firman Allah. Firman. Tapi di situ koma. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, di situ kan maksudnya perlengkapan rohani dan bagian dari untuk menyerangnya tuh pedang rohnya adalah firman. Dalam segala doa dan permohonan. Bagaimana kemudian firman itu juga hadir di dalam doa dan permohonan. Kalau secara literally kalau boleh dipahami begitu, Pak. Tapi kemudian pemahaman akan ayat ini kalau terus dipahami, orang akan mudah mencomot, ya, kecenderungannya sih. Kecenderungannya akan mudah comot ayat deh gitu ya. Firmannya dicomot-comot sesuai dengan keinginan, dan di balik firman itu kan sebenarnya ada makna-makna yang tersirat, makna-makna yang perlu digali terlebih dahulu untuk kemudian dipahami dan diimani. Tapi kalau kemudian secara literally, kalau kita lihat, kalau kita berdoa asal comot ayat, ya repot lagi gitu kan, Pak. Nanti apalagi kalau misalnya ada ayat, misalnya di Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar. Doa orang benar bila diyakini besar kuasanya. Wah, itu doanya nanti berapi-api, orang benar berdoa sekali, besar kuasanya. Nanti meskipun Bapak tadi di poin terakhir, poin 7 kalau saya nggak salah, sampaikan kedaulatan Allah dalam pengabulan doa itu tadi. Tapi bagaimana kemudian firman ini dicomot untuk dimasukkan dalam doa, misalnya ada yang berdoa seperti firman-Mu, ya gitu kan, terus di dalam doanya kan gitu. Tapi dengan iman diyakini besar kuasanya. Itu bagaimana kira-kira Pak? Maksudnya kan kami sebagai jemaat yang kemudian awam memahami literally-nya firman-firman itu. Iya, begitu Bapak. Jadi harusnya ini baca ayat 16 sampai 18 harus dibaca 3 ayat ini satu rangkaian besar bahwa firman ini menjadi senjata lalu melandasi semua hal di dalam persenjataan rohani itu, perlengkapan Allah ini. Jadi ketika berdoa pun seharusnya firman menjadi landasan penting. Seperti yang saya bilang tadi, Matius pasal 7 ayat 7 itu salah satu landasan ketika orang menyampaikan doa berdasarkan landasan firman Tuhan. Karena mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Kita kan berpikir mintalah oh pasti akan diberi, carilah oh pasti akan dapat, ketoklah pasti akan dibukakan. Enggak loh, kalau dia pakai tenses aslinya itu kegiatan yang sedang berlangsung terus-menerus. Berarti mintalah, 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 mintalah. Sampai besok pun saya masih bisa pakai itu, karena tenses itu kan. Cari, 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 cari. Jadi ketika kita pakai berdoa firman Tuhan jadi landasan, seharusnya kita meyakini ketika saya minta bukan langsung dapat, tapi ternyata harus minta, 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 cari, 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 harus dapat. Lalu ada juga nggak dikasih kok. Makanya ketika berdoa pun kita tidak cuma pakai ayat Matius pasal 7 atau pakai doa Yades tok, tapi kita juga bisa lihat pengalamannya Paulus. Paulus kurang apa kedekatannya dengan Allah? Kemarin kita baca sapu tangannya aja bikin mujizat. Tapi di 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 kan dia bilang Tuhan kalau boleh enyahkan penggocok itu. Wah, beberapa nasihat mengatakan dia mungkin lagi sakit parah dan dia minta Tuhan hilangkan penggocok itu, si iblis itu. Tapi Tuhan bilang cukuplah sudah kasih karuniamu.
Di saat engkau lemah, artinya saat kau sakit sekalipun, kuasaku bekerja. Nggak dikasih sembuh. Tapi di situ kuasa Allah bekerja. Jadi kita dapat lagi, oh ternyata doa tidak selamanya kita dapat apa yang kita minta. Tapi Tuhan beri sesuatu, yaitu kekuatan untuk menanggung sakit itu misalnya. Ternyata aku nggak diberi kesembuhan, tapi diberi kekuatan dan pengharapan untuk menanggung derita itu. Jadi firman yang dimaksud adalah apapun permintaan doa itu, kiranya firman Allah menjadi landasan yang tepat. Memang banyak orang juga pakai perspektif begini. Sebagaimana yang engkau nyatakan dalam firman, bahwa jika dua orang berkumpul, dua orang sepakat meminta apapun, Matius pasal 18 ayat 19. Jika dua orang sepakat meminta apapun, permintaannya dikabulkan oleh Allah. Oke, kita ada dua. Yuk kita minta. Nanti dulu. Apakah engkau berdua benar atau tidak? Karena Yakobus 5 ayat 16 bilang harus dua orang yang benar. Terus apakah kalian benar-benar sepakat? Apakah yang terjadi sesuai kehendak Allah ketika engkau minta? Wih, saringannya panjang. Jadi ketika kita klaim firman Tuhan, kita harus lihat juga firman yang lain. Supaya ketika kita menyampaikan sesuatu, itu diucapkan dengan yakin, saya memenuhi syarat. Bahwa ketika saya berdoa bersama istriku, saya harus jadi orang benar dulu. Sebab walaupun kami berdua sepakat, kalau kami belum saling memaafkan, misalnya, melepaskan pengampunan, doa sampai di plafon. Bahkan Petrus kan galak, bilang begitu kan. Hai suami, jika kau sakiti istrimu, doamu tidak akan sampai ke atas. Jadi ternyata betul, landasan firman yang dimaksud itu sampai pada titik itu. Klaim firman silakan, tapi harus lakukan. Kalau enggak jadi apa-apa. Soal doa Bapa kami tadi ya, yang sempat diangkat ya, itu juga menarik tuh. Orang baca doa Bapa kami harusnya lihat itu sebagai ketika berdoa, lakukanlah sesuai firman yang ada di doa Bapa kami. Apa itu? Strukturnya harus dapat. Orang kan cuma lihat secukupnya. Orang nggak lihat struktur doanya. Itu struktur doa yang luar biasa loh. Ren, aku mau bagi struktur doa Bapa kami itu mengapa dia dibilang sempurna, ada dua hal. Karena strukturnya sangat luar biasa. Yang kedua, isinya melingkupi kebutuhan apapun. Nah, saya mau bagi strukturnya. Coba dimulai dengan Bapa kami yang di sorga. Ternyata struktur pertama sangat penting. Ke siapa engkau berdoa? Yesus tidak mengajarkan mereka untuk bilang, ya Adonai, kan kalau nggak boleh bilang Yahweh, itu harus bilang Adonai. Enggak, tapi dia langsung ya Aba. Seakan mau bilang relasi terdekatmu dengan Sang Halik itu apa? Efesus pasal 1 ayat 5 bilang, karena percaya pada Yesus, statusku jadi anak-anak Allah. Maka kalau mau perhatikan, kalau saya berdoa, aku nggak pernah bilang ya Tuhan. Kagak. Kenapa saya bilang nggak mau bilang ya Tuhan? Agak jauh relasinya. Apa itu? Itu Sang Pencipta dengan hasil ciptaan. Kalau saya bilang ya Allah, berarti Almighty God dengan yang menyembah. Masih jauh. Tapi ketika saya bilang ya Bapa dalam Yesus Kristus, itu seorang anak yang sedang berdoa, bahasa yang sering saya bilang, malaikat sibuk. Karena ada anak yang berdoa. Jadi kalau pakai berdoa berdasarkan firman Allah, pakai struktur doa Bapa kami, itu bagus banget. Lalu kemudian Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Orang pikir ini biasa, bukan. Itu doksologi pembuka. Jangan pernah minta sebelum pengagungan. Makanya saya bilang tadi, saya rujuk Daniel pasal 9, si tua Daniel itu. Dia berdoa itu, dia belum bilang aku hebat, enggak. Dia agungkan Tuhan, engkau maha pemurah, apalagi itu. Daniel pasal 9. Jadi ketika berdoa, tujuan doanya tepat, jangan dulu minta. Lakukan pengagungan. Misalnya terpujilah namamu, engkau sungguh baik, pengagungan dulu. Banyak orang Kristen kan langsung minta. Makanya ketika Paulus bilang di Efesus, ketika engkau berdoa, pakailah firman, dia menuju ke situ. Salah satunya struktur doanya. Baru masuk ke permintaan kan, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Terus jangan bawa kami dalam pencobaan. Itu tersembunyi loh maknanya. Ternyata yang diminta itu dua hal. Kebutuhan lahiriah dan kebutuhan rohani. Kan berikanlah kami makan kami secukupnya, lahiriah toh. Rohaninya, jangan bawa kami dalam pencobaan, ampunilah dosa kami. Berapa banyak orang Kristen yang acap kali meminta cuma kebutuhan jasmani. Dia nggak minta kebutuhan rohani, padahal ternyata kebutuhan rohani sangat penting, dan Salomo pintar di situ. Dia nggak minta lahiriah, dia bilang beri hikmat untuk menghakimi umatmu. Oh, Tuhan kasih lahiriah langsung, kekayaan, kehormatan dia dapat. Jadi baru setelah selesai kan dia bilang begini, karena engkaulah yang mempunyai, itu doksologi penutup. Habis minta, jadi anak yang tahu terima kasih.
pujian penutup, doksologi penutup. Baru terakhir bilang amin dari kata aman, bilang hakul yakin, ya saya percaya, ya saya yakin. Permintaanku dikabulkan, kata ya kayak Yabes tadi itu, bahwa dia sangat pede, itu didengar. Jadi betul, saya setuju, dia harus sesuai dengan firman ketika berdoa. Mudah-mudahan terjawab, Maureen. Kayaknya aku yang panjang terlalu panjang ya. Saya sengaja kasih panjang supaya si Anju nggak bertanya, Pak Pendeta. Kan si Anju sudah masuk kan? Jadi sudah masuk. panjang. Terima kasih Pak Pendeta, sungguh menguatkan ini. Dalam doa harus ada firman Tuhan juga yang saling diseimbangkan ya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Maureen. Oke, Maureen, jadi manfaat ya. Oke. Siap, saya berkati. Ya, di Makassar ya. Iya, di Makassar, Kak. Di Makassar ya. Di asrama. Ya. Ini asrama ya? Iya, Pak. Masih asrama Bapak dulu. Iya. Oke. Ya, selamat malam. Melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Istirahat, Tuhan berkati. Oke. Baik, oke, langsung. Oke. Iya sih memang. Siapa tahu kan. Nah, tapi kita tanya dulu sama Anju. Apakah terjawab atau tidak? Sudah terjawab, Anju. Monggo silakan masuk. Nggak usah tertanya lagi, Ju. Sudah terjawab kan? Anju ini adalah pemuda dari Pamekasan. Pamekasan ya? Oh ya. Ya, oke. Yang terlibat saat ini dia lagi masih di Pamekasan karena kuliahnya online. Kuliahnya di Unsrat, Samratulangi. Oh, orang Makassar, Ki. Manado ya? Unsrat ya? Manado dia. Samratulangi, Timau. Iya, Timau. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Anju. Malam baik Anju. Tuhan Pak. Tadi udah dengar jawabannya, apa ada yang masih silakan Ju? Udah terjawab kan. Pertajam Ju. Banyak-banyakin Ju, biar semakin banyak ilmu yang tercurah. Yang sedikit saja Pak, sedikit. Biar banyak rezeki ini rezeki nih. Silakan Ju. Jadi tadi itu kan Pak Pendeta Nyoman membahas tentang doa Yabes. Lah, jujur saya sendiri itu baru pertama kali mendengar doa Yabes. Mungkin karena saya sendiri yang jarang baca Alkitab. Saya baru tahu. Tadi doa Yabes. Doa Yabes itu apa doa Yabes? Ternyata setelah dijelaskan sangat luar biasa doa Yabes. Karena baru pertama kali dengar dan juga langsung dapat penjelasan, langsung dapat pencerahan. Oh begitu ternyata doa Yabes. Lalu tadi yang jadi pertanyaan saya itu, mengapa doa Yabes bisa dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah? Yang itu karena ada tadi Pak Pendeta bilang bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan pasti akan mengabulkannya. Nah, waktu Pak Pendeta bilang begitu, terlintas di pikiran saya, harus yakin apa? Ya. Harus yakin apa kita? Karena jika saya berpikir, kalau kita terlalu yakin, apa itu tidak namanya memaksa Tuhan untuk mengabulkannya? Nah, begitu itu jadi pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang selanjutnya juga dalam berdoa, doa tersebut harus disampaikan secara sespesifik mungkin. Berarti harus disebutkan semuanya apa-apa saja yang kita inginkan dalam doa kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang kedua juga itu apa atau bagaimana bahwa sebuah doa itu nanti bisa dikatakan doa tersebut itu bertele-tele. Karena kan dalam Alkitab juga dalam Matius 6 ayat 7 dikatakan bahwa dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang karena banyaknya kata-kata dalam doa belum tentu doanya akan dikabulkan. Nah, jadi seperti itu Pak Pendeta. Pertanyaan saya. Ya boleh dijawab Pak. Terima kasih Anju. Anju, kita gini Ju, jangan kan Anju pas dapat topik ini saya langsung googling apa itu doa Yabes kan. Pendetanya aja begitu, apalagi jemaatnya. Silakan. Lanjut. Kita lihat tentang hal berdoa ya.
Di Matius pasal 6. Ya. Banyaknya kata-kata tidak melawan spesifikasi. Jadi saya pakai itu dulu. Bahwa contoh, Tuhan berkatilah anakku. Sebelum itu keluar dari mulut kita, Tuhan tahu kok apa maksud itu. Tapi ketika belajar di tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Abraham, spesifik banget loh. Dia bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Kalau tinggal sekian orang ini, apakah engkau akan, dia turun lagi. Kalau tinggal ini, kalau tinggal spesifikasi. Ini menarik nih. Loh, padahal kan Tuhan tahu apa yang, iya. Tapi Matius 7 bilang mesti minta. Mesti minta. Dan meminta dengan spesifik, kan bukan bertele-tele. Misalnya, Tuhan berkatilah anakku. Saya memohon, amin. Dengan bandingkan, Tuhan, anugerahkanlah dia roh kepintaran, hikmat dan kepandaian, terutama kekuatan dan kesehatan di kondisi pandemi ini. Mana lebih spesifik? Apakah itu bertele-tele? Jadi spesifikasi itu penting untuk diminta. Lalu mintalah dengan yakin. Ya, kata amin itu artinya ya saya percaya, ya saya yakin. Tapi otoritasnya kembali kepada Allah. Jadi saya setuju ini dilematis ya, dualisme ya. Anju betul banget. Ketika saya meminta, Alkitab bilang tadi terdapat di mana ya? Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sampai ke situ loh, telah menerimanya. Tapi kan teks ini pun kita harus hubungkan dengan teks yang lain yang berhubungan dengan doa. Contoh misalnya, tadi, saya yakin saya sudah menerimanya, tapi ternyata saya tidak memenuhi syarat Yakobus pasal 5 ayat 16, bahwa orang yang benar bila yakin doakan besar kuasanya, doa orang yang benar. Lalu aku ternyata tidak memenuhi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahku adalah dosamu. Jadi ketika saya berdoa dan yakin Tuhan mendengarkan, saya harus koreksi diri dulu. Yesaya 59 benar nggak ke saya? Yakobus pasal 6 ayat 5 ayat 16, benar nggak saya kategori orang benar? Makanya sangat penting untuk koreksi diri dulu, apakah permintaan saya ini, kalau Yakobus pasal berapa tadi saya bilang tuh, jangan sampai salah meminta. Permintaan kita untuk hawa nafsu, ternyata yang diminta juga harus diteliti. Walaupun Alkitab bilang harus yakin didoakan, tapi ternyata yang kita minta salah nggak dapat. Karena itu untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi saya juga bilang begini, nggak ada di Alkitab, tapi saya bilang begini kepada Anju, dalam pemahaman doa Yabes juga sangat penting. Kita sangat tahu apa yang kita inginkan. Sangat tahu. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Perbedaan sangat menyolok antara keinginan dan kebutuhan. Kalau 2 Korintus tadi, yang Paulus minta, enyahkanlah penggocok itu, dibilang. Si iblis itu. Para penafsir bilang, sembuhkan saya dari sakit. Kalau ada penggocok dan duri dalam daging. Dia minta apa? Dia yang diinginkan apa? Kesembuhan. Duri dalam daging. Dia enyahkan. Enggak, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniamu, sebab di saat engkau lemah, kuasaku bekerja. Apa artinya? Engkau enggak butuh kesembuhan, engkau butuh kekuatanku untuk menanggung sakitmu. Jadi ternyata memang ketika kita pakai tiap doa itu harus berlandaskan Alkitab. Saya benar-benar banget seperti yang penanya pertama. Doa Yabes betul, tapi saringannya harus pada proses yang tepat, yaitu kita begitu banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang doa. Jadi doa Yabes harus disoroti di titik itu. Makanya dari awal kan aku pakai semua kaidah-kaidah doa untuk menyoroti doa Yabes. Dan dia memenuhi kaidah itu. Makanya dia dikabulkan. Dia nggak mungkin orang salah. Dia tidak mungkin orang berdosa. Karena ayat 10 bilang, dan Tuhan mengabulkannya. Itu hanya mungkin kalau dia benar. Mudah-mudahan terjawab, Anjo. Saya sengaja panjang-panjang lagi karena sudah ada 2 lagi yang masuk. Nih, Ruli, ada Joko.
Ya, Ya, terima kasih Pak Pendeta. seperti ujian tesis saya tiba-tiba ini. Soalnya live kan, harus jaga-jaga ucapan. Sudah 3 orang ini yang bilang ini. Ini, aduh. Pertama, Pendeta Cindy bilang kayak mau ujian disertasi, kayak ujian proposal. Pendeta Franz bilang ini kayak mau ujian tesis ini. Sekarang bagian Pendeta Nyoman juga punya kesan begitu. Baik, oke Anju ya. Itu jawaban yang diberikan. Ya, Mudah-mudahan terjawab Anju ya. Terima kasih Pak Aman. Pendeta buat jawabannya. Penghayatan iman ya. Mantap. Terima kasih atas partisipasinya Anju. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Salam keluarga ya. Ya. Salam keluarga di sana ya. Oke, baik. Kita live dulu. Anju silakan kita remove ya. Baik, oke. Langsung yang berikutnya Pak Pendeta. Ya. Waduh, atau mau pergi minum? Ini sudah lupa saya haus nih. Oke, saudara Jako. Kita panggil Jako. Jako Sibuya dari Jakarta, DKI Jakarta. Jakarta Selatan khususnya. Nah, halo Jako. Apa kabar? Mantap. Halo, Mbak Pendeta. Halo Jako, sesi gue ya, berarti orang Nias. Batak Toba. Sibuya. Salah ya saya. Pede banget lagi. Dilihat orang Padahal lagi Sumatera lagi. Pede banget lagi. Aduh. Jako. Itu. Oke, Jako silakan Jako. Ya. Oke, selamat malam Pak. Malam. Dari tadi yang sudah kita bahas bersama, yang saya dengarkan juga tentang doa Yabes dan doa Bapa Kami. Mungkin ini pertanyaan yang akan saya tanyakan ini lebih ke keresahan mungkin. Kalau menurut saya keresahan akan kita berdoa kepada Tuhan, karena kita lihat realitanya. Kalau yang saya lihat nih realitanya, ada aja orang yang kehidupannya bisa dibilang berdoa jarang-jarang, atau ya tidak terlalu rajin lah dalam beribadah, tapi ya hidupnya mulus-mulus aja. Sementara seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak percaya menjadi yakin menjadi orang Kristen untuk siap menderita. Terus yang menjadi pertanyaan di saya, apakah dengan tanpa doa itu kehidupan kita bisa baik-baik saja atau bagaimana gitu? Yang kadang-kadang kok nih orang bisa ya kehidupannya seperti ini, padahal kalau dilihat ibadahnya ya nggak rajin-rajin banget gitu Pak. Cuman kita yang udah berusaha buat rajin baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, tapi ya gitu banyak penderitaan lah yang kita hadapi gitu. Nah kalau itu ada nggak Pak yang bisa menguatkan pertanyaan saya itu tadi? Maksudnya pertanyaan iman saya sebenarnya sih itu. Bahkan ada yang sangat setia, luar biasa hidupnya, tapi penderitaan ada dalam hidupnya. Mereka yang nggak dekat dengan Tuhan, baik-baik saja dia. Itu biasa orang ambil ke titik itu ya. Kalau tanya itu saya nggak bisa jawab. Nanti kita akan ketemu toh, suatu saat akan ke surga, kita akan tanya ke Tuhan kok bisa begitu. Tapi saya mau jawab sesuatu yang dengan perspektif yang lain. Baurak tadi, berkat. Baurak. Teman-teman yang lain bilang barokah. Itu berkat. Baurak itu sebenarnya juga punya esensi pemaknaan, menjalin hubungan yang dalam. Aku memberkati engkau, berarti aku menjalin hubungan yang dalam dengan. Lalu seharusnya juga kita memberkati Allah. Aneh, enggak. Pengertiannya ketika Tuhan penetrasi begitu dalam hubungannya dengan saya, harusnya saya membalasnya dengan menjalin hubungan yang dalam dengan Tuhan. Nah sekarang, apa ukuran? Sebenarnya kan pertanyaannya, esensi dari pertanyaan Jako ini bukan soal dia baik-baik saja. Lebih luar biasa sebenarnya, apa yang kita cari dalam hidup? Kebahagiaan. Maka sebenarnya yang saya mau tanya, apakah dengan dia tidak punya masalah? Apakah dengan dia tidak punya tantangan? Apakah
melimpah-limpah banget, mobilnya sampai nggak tahu mau diparkir di mana. Apakah dia memenuhi esensi yang kita butuh dalam kehidupan? Apa itu? Kebahagiaan. Karena kalau buka ucapan bahagia, Matius pasal 5 tentang kebahagiaan itu menarik. Itu kan dia bagi dua bagian. Ternyata bahagia itu bukan soal apa yang saya dapat. Ini menarik loh, kalau nanti baca berulang-ulang nanti akan dapat, tapi saya akan intro saja. Ternyata Matius pasal 5 tentang ucapan bahagia itu bicara soal kebahagiaan itu bukan soal apa yang saya miliki, sehingga aku genggam tangan luar biasa. Bukan soal apa yang saya dapatkan, sehingga aku pertahankan luar biasa. Bukan soal apa yang saya terima dari Allah. Tapi kalau kita baca Matius pasal 5 tentang ucapan bahagia, itu bicara soal apa yang kuberikan kepada Allah. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, itu apa yang kuberikan kepada Allah. Berbahagia karena engkau dianiaya, difitnah segala yang jahat, kuberikan kepada Allah. Atau berbahagialah mereka yang murah hati, kuberikan pada sesama. Jadi ternyata konsep menariknya yang dicari oleh orang sebenarnya bukan kekayaan, saya yakin, tapi soal kebahagiaan. Maka ketika saya bicara soal kebahagiaan, eser dalam bahasa Ibrani itu eser, yang berarti berbahagia atau diberkati, maka orang disebut diberkati bukan soal berapa yang dia pegang rumahnya, berapa dia pegang gajinya, berapa dia pegang dan dia tahan luar biasa menjadi genggamannya. Tapi orang yang diberkati adalah seberapa banyak dia melepaskan sesuatu untuk Tuhan, melepaskan sesuatu untuk orang lain. Dan itu kebahagiaan yang paling susah. Makanya topik ini harus diangkat khusus oleh Tuhan Yesus sebagai bagian dari tema khotbah di bukit. Dia mau bilang sesuatu yang engkau ukur bukan soal apa yang kau miliki untuk disebut diberkati atau berbahagia, tapi bagaimana engkau mampu melepaskan sesuatu. Contoh, nanti entah sudah punya pacar atau belum ya, saya nggak tahu. Kayaknya udah senyum-senyum udah punya nih. Kan orang yang saling mencintai, ini anak muda nih, saya sengaja masuk begini Pak Pendeta. Jadi aku mau bilang ini anak muda nih. Orang kan yang saling mencintai itu kan saling berkorban tuh. Ya. Pokoknya saya mau bikin yang dia senang walaupun saya nggak suka sih. Pokoknya apapun demi kau bahagia. Pokoknya yang penting kau bahagia, aku lakukan apapun. Kan pertanyaan sederhana itu. Apakah benar dia dapat kebahagiaannya? Secara real enggak. Mengapa? Karena dia enggak bikin sesuatu yang dia ingini. Tetapi harus melakukan apa yang buah hatiku ingini. Yeah. Tetapi justru itu konsep yang menarik. Sebab ukuran kebahagiaan bukan apa yang aku genggam, apa yang aku peroleh, tapi apa yang aku lepaskan. Engkau akan mengalami eser, yaitu diberkati. Dan terjemahan yang kedua, berbahagia. Jadi kok mereka mulus-mulus hidupnya, bla 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 bla, ukurannya cuma satu sih, kedekatan mereka dengan Tuhan, benar nggak? Tapi ternyata ketika menurut Jakob, orang-orang begitu nggak dekat dengan Tuhan. Saya sangat simpulkan dengan berani secara live ini. Jika dia tidak dekat dengan Tuhan, biar berlimpah hartanya, aku berani mau bilang dia tidak bahagia. Aku berani bilang dia tidak bahagia. Sebab ukuran saya soal bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya lepaskan. Sebab ternyata aku terkategori eser, diberkati atau berbahagia. Mudah-mudahan terjawab. Kayaknya ini sudah mau panjang-panjang tapi tetap habis bahan juga Pak Pendeta ini. Aduh. Sangat menjawab Pak Pendeta. Sangat menjawab ya, puji Tuhan lah. Memberikan pencerahan lah untuk keresahan. Asik. Si Ayub itu juga konsep menarik loh. Kalau lihat kisah Ayub. Itu konsep menarik kan, soal bagaimana yang saleh di mata Tuhan, bahkan sampai aku kadang kalau melihat kisah ini, sampai dalam tanda kutip, Tuhan datang menjumpai iblis, orang Makassar bilang, dibangga-bangganya, begitu. Dibangga-bangganya si Ayub di depan iblis, segitu loh. Jadi sebegitu benarnya dan saleh Ayub. Diizinkan alami penderitaan, karena ternyata Roma pasal 5 ayat 1-5, tanpa penderitaan kita tidak dapat karunia ketiga, pengharapan. Roma pasal 5 ayat 1-5. Tahan uji, ketekunan, baru pengharapan. Tanpa penderitaan tidak dapat karunia ketiga. Karunia ketiga itu kan yang paling ada 3 yang besar kan? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pengharapan ini orang ternyata hanya bisa mendapatkan karunia pengharapan kalau dia diuji luar biasa. Ngeri loh. Baru sampai titik terbawah gitu ya. Sampai titik terendah. Humus. Jadi rendah itu kalau teks
Yunaninya humus. Yang kita kenal lumut itu titik terendah. Ketika Allah mengosongkan diri di titik itu. Nah, selalu saya bilang, mengapa Tuhan itu terkategori mampu memberkati, karena dia memang luar biasa penuh berkat. Itu saya bilang, dia mengosongkan diri. Orang bilang, oh menjadi manusia, salah. Titik terendah Tuhan mengosongkan diri, bukan jadi manusia, tapi tidak seperti manusia. Itu di kayu salib. Dibuat hina, kehilangan kemanusiaannya. Kita kan bangga Allah menjadi manusia, Tuhan kita hebat menjadi setara. Kagak, kata Paulus, enggak, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia bilang begitu loh. Berarti kehinaan seorang manusia masih ada yang lebih hina. Apa itu? Mati di kayu salib. Dan orang yang mati di kayu salib di zaman Roma itu tidak punya martabat kemanusiaan. Jadi apa yang saya bilang? Melepaskan sesuatu. Diberkati itu kan melepaskan sesuatu untuk bahagia. Sengaja aku panjang-panjang nih Pak Pendeta, supaya si Ruli tidak lagi ada kesempatan, karena sudah jam 10 ini ya. Aduh, Jakut mudah-mudahan terjawab ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta jawabannya. Kayaknya nggak kedengaran, Pak Pendeta belum unmute. Oke, Jako, terima kasih partisipasinya ya Jako ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Henry. Ada Ruli nih dari Bandung. Wah, saya jalan-jalan cukup jauh ya, Makassar, Surabaya, Bandung. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Rul. Selamat malam Pak Pendeta Pak Pendeta Henry, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Sehat, mantap. Wah, ya, mantap sekali Pak Pendeta pembahasannya malam hari ini. Silakan Ruli, silakan ke Pak Pendeta Nyoman. Iya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya akan serahkan Pak Pendeta Kaleng-kaleng Henry ya. narasumber yang gua undang. Ya. Ayo, oke. Iya, Pak Pendeta, dari awal tadi menyimak penjelasannya luar biasa sekali sih memangnya, jadinya kalau buat saya pribadi jadi cukup tahu tambah banyak nih tentang Yabes Puji gitu Tuhan kan. ya. Tapi ada satu hal Pak Pendeta yang agak menggelitik maksudnya, dan cuman mungkin tadi Pak Pendeta sudah sempat sampaikan di awal bahwa memang tidak banyak referensi cerita tentang Yabes ini gitu. Hanya mungkin barangkali ada nih Pak Pendeta, satu hal yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya sikap iman, dasar sikap iman Yabes yang seperti apa sampai di Alkitab tadi dinyatakan bahwa Yabes ini yang pertama lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, yang pada akhirnya berimplikasi pada ya tadi ya, kalau Pak Pendeta bilang hanya satu kali berdoa, dan kemudian di akhir ayat yang tadi kita baca, dan Tuhan ditutup dengan pernyataan bahwa dan Allah mengabulkan permintaannya. Agak sedikit kontradiktif dengan apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan juga, bahwa dalam doa itu diperlukan adanya present continuous. Freeze kayaknya. Saya yang freeze atau Ruli yang freeze? Enggak, Ruli yang freeze. Iya, oke Pak Pendeta. Berarti ini Ruli muncul lagi nih. Oh iya, freeze dia, freeze. iya. Nah, jadi Saya yang diselamatkan oleh internet berarti. Yang panjang-panjang tadi belum menjawab juga tuh. Yang panjang-panjangnya betul. Bagus. Ini realita. Oh, haus memang Ya. banyak ini. Banyak warga yang haus memang ini. Ini memang realitas. Nanti mereka kan berbagi kepada teman-teman pelayannya, teman-teman pemudanya. Itu kan yang enaknya di situ. Halo, Rul. Ruli, Tapi suaranya kayaknya putus. dia freeze, dia berulang terus nih. Soundnya dia berulang terus karena dia freeze. Mungkin Rul, mesti suaranya dikeluarin putus, lagi. Rul. Dia mesti dikeluarin. Coba keluar dulu Rul ya, ntar masuk lagi ya. Halo, Ruli.
Memang cuma 3 orang memang harus dijawab pertanyaannya. Nggak boleh lebih, Pak Pendeta. 3 itu angka Alkitabiah kan, tidak ada 4. Jadi 4, Allah Trinitas dan manusia, umat manusia. iya. Nah, oke, dia. Tapi aku tangkap sedikit sih yang Ruli tanyakan. Dia kan tanya apa yang sampai membuat dia dikabulkan. Walaupun beberapa kali tadi saya jawab, itu kan kalimatnya benar itu. Dia lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Ketika redaksi penulis teks ini menulis itu kan tafsirannya sangat mudah. Berarti levelnya lebih tinggi dia dari saudara-saudaranya. Dan berhubung dengan dikabulkan, berarti ini bicara soal tingkat spiritualitasnya. Luar biasa. Nah, Ruli sudah masuk. Masuk lagi dia. Dia dimuliakan ya. Dimuliakan. Rul. Ya, selamat malam. Aduh. Ya. Nah, ya. Matiin aja kameranya, Rul. Mungkin sinyalnya kurang. Nah, bos. Ya, kameranya matikan aja supaya nggak mengganggu sinyal toh. Silakan Rul. Iya, mohon maaf Pak Pendeta nih kayaknya agak terputus-putus karena sinyalnya. Iya. Nah, lagi dia. Enggak, dia ke mute. Dulu yang mute harus di unmute lagi. Tanpa sadar mute. Biasanya begitu. Inilah medium kita. Iya ya. Jadi ini medium paling murah ini memang. Memang. Dan teman-teman ini luar biasa ya dapat ide ini. Enggak ada ongkos. Enggak ada biaya. Mau konsumsi masing-masing. Rul, silakan Rul. Iya, Pak Pendeta, mohon maaf agak terputus sinyalnya jelek sekali barusan. Oke. Lanjut Rul. Ruli nggak naik di atap ini kan? Enggak kan? Enggak, Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta. Agak sedikit coba saya lanjutkan ya, Pak Pendeta ya. Ya. Bisa terdengar lanjut, Pak Pendeta ya? Bisa silakan Rul. Bisa. Oh. Bisa terdengar Pak Pendeta? Bisa. Kami bisa dengar Ruli. Ruli sambil bicara toh, silakan. Halo. Aduh. Ya. Bisa terdengar Kak? Ya. Bisa Putus banget, ya? Rul. Enggak. Oh, oke. Ini bisa jelas. Saya lanjutkan kalau gitu. Iya Pak Pendeta, maksudnya satu hal yang menggelitik saya itu melihat ayat yang tadi kita baca. Ada sikap iman atau apa yang membuat Yabes itu begitu dimuliakan. Itu lebih dari saudara-saudaranya. Itu sampai pada akhirnya doanya itu begitu spesial gitu ya di hadapan Allah. Sampai di akhir ayat yang tadi kita baca, istilahnya one shot gitu ya, satu kali berdoa langsung dikabulkan sama Allah, sama Tuhan apa yang dia minta. Bahkan bukan hanya secukupnya, tapi lebih dari yang dibutuhkan gitu. Itu sih Pak Pendeta. Apa yang spesial dari Yabes ini? Maksudnya sampai begitu spesialnya dia, sehingga memang pada akhirnya kan kalau bisa kita bicara soal doa, tidak hanya Yabes. Tadi sudah disinggung sebenarnya ada Ayub, ada Abraham, ada tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Tapi kenapa Yabes ini begitu spesial? Sikap iman seperti apa sih yang dia punya sampai dia punya tempat tersendiri buat Allah? Itu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Rul. Jadi, terima kasih Pak Pendeta. Kalau rujuk ulang di 1 Tawarik 4 tadi, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Pasti ada alasan cukup kuat mengapa sang penulis teks ini menulis penekanan ketika mau masuk. Kan awalnya kan, coba lihat Esau sampai 5, dia bicara tentang turunan-turunan toh dari cabang lain, tiba-tiba langsung Yabes. Tidak ada intro, harusnya perhatikan ayat 9-10 itu
mengagetkan tiap orang harusnya ketika baca teks ini. Ayat 8 tidak ada intro. Masuk ayat 9 langsung, Yabes lebih dimuliakan. Jadi ketika Ruli tanya, ada apa dia? Itu rahasia memang. Kita nggak punya referensi. Tapi saya bisa simpulkan, ketika Tuhan sampai penulis Alkitab menulis redaksi bagian akhir, dan Allah mengabulkan permintaannya. Kata dimuliakan itu berarti betapa kehidupan spiritualitasnya, kedekatannya dengan Allah, kebenaran dalam perilaku hidupnya, itu memenuhi semua standar sampai kemudian dikabulkan. Makanya tidak heran kalau kemudian nilainya lebih tinggi dari saudara-saudaranya Tuhan pandang. Bagus banget. Sayang kali kita nggak punya referensi, tapi saya hanya bisa jawab dari sisi itu bahwa lonjatan, harusnya orang siapapun penggali Alkitab harus baca ayat 9 dan 10 itu dengan rasa kaget. Harusnya dengan rasa kaget. Mengapa? Karena ayat 1 sampai 8 nggak ada bicara apa-apa. Tiba-tiba dari ini anak ini memperanakkan ini, Yabes lebih dimuliakan. Langsung lo masuk. Jadi kita langsung dibawa ke cerita yang berbeda. Dan memang ternyata pribadi ini jauh berbeda. Berbeda dalam banyak hal menurut saya, walaupun Alkitab nggak bisa mendata. Tidak ada alasan cukup kuat. Tidak ada alasan yang lain ketika tiba-tiba dikabulkan. Dan diberi kadar dimuliakan. Berarti pribadi ini sangat luar biasa. Tindak tanduk, perkataan, perbuatannya, dia benar. Lalu kedekatannya dengan Allah juga luar biasa. Kenapa dia nggak begitu menyolok? Barangkali karena dari keturunan Yehuda yang lain kan, dari jalur yang lain, bukan jalur utama. Andai kata dia jalur utama, barangkali jadi tokoh yang akan dibicarakan banyak orang. Kita juga nggak tahu. Tapi makasih Rul, aku hanya jawab dari sisi itu. Tidak ada referensi, tapi kita bisa menduga cukup kuat. Tidak mungkin Tuhan mengabulkan kalau dia tidak terkategori. Kebenaran dalam perilaku, tutur kata, perbuatannya, termasuk kedekatannya dengan Allah luar biasa. Langsung loh. Jadi lonjatan kalimatnya mengerikan. Coba periksa di ayat 9 itu, lalu tiba-tiba tampil di ayat 11 udah lain topik. Jadi ting, lenyap, hilang tiba-tiba dengan mengagetkan. Jadi simpulannya itu kira-kira. Oke, Derul, mudah-mudahan menjawab. Tinggal 15 menit. Waduh, terima kasih banyak. Ruli punya pertanyaan ini langsung meng-closing semuanya. Terima kasih Ruli sudah bergabung dalam program ini ya. Memperkaya kita semua, jawaban-jawaban maupun yang tadi yang sudah dipresentasikan, bagi-bagi teman-teman yang lain pelayannya. Terima kasih Ruli. Malam baik. Ya. Ya, oke Pak Pendeta, demikianlah 4 realita yang diberikan oleh teman-teman pemudi dan pemuda GPIB. Saya tutup Alkitab. Selesai berarti. Tuh kan. Dari 15 menit lagi bakal selesai. Iya. Halo. Aku nggak bisa dengar Bapak. Pak Pendeta, kita kehilangan sinyal. Entah saya atau terima kasih ya. Cek. Radio Fresh. Tes. Ya, oke deh, sudah. Ya. Bisa? Oke ya, baik. Oke, saya ini mencerahkan ya buat sebagai saya sendiri ini mencerahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Bahwa memang pasti ada maksud dan tujuan mengapa sampai doa ini memang kemudian menjadi hal yang penting dalam kitab Tawarik itu dimasukkan ya. Ya. Gitu ya. Dimasukkan secara tiba-tiba. Yabes tadi Pak Pendeta sudah katakan bahwa dia cuma 2 kali muncul ya di 2 ayat pula ya. Ya kan, tidak ada di yang lain. Artinya bahwa di raja-raja pun tidak ada Yabes gitu kan. Kan Tawarik kan dan raja-raja kan sama lah ya ininya. Mereka menarasikan satu kisah-kisah yang sama tapi dia makna beda. Tapi dia muncul sudah 3 kali Pak Pendeta. Jadi 2 kali 2 kali Tawarik, 1 kali yang kita lagi ngomong-ngomong sekarang kan muncul ya. Oh. kita munculkan dia untuk jadi tokoh. Ada nggak yang ngasih nama anaknya Yabes ya? Oh, nggak ada, karena artinya mengerikan soalnya, artinya jelek banget. Yabes, Loam, apa tuh kalau siapa nih nabi ini Hosea ya Loami,
Nama-nama mengerikan. Juga nama-nama anaknya. Hmm. Iya, baik, Bapak dan Saudara, saya bahwa dalam pemahaman iman GPIB itu kan di pokok manusia itu kan sedang muncul satu frase bahwa manusia adalah makhluk yang religius, ya. Religius, betul. Artinya bahwa dari awal tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa penderitaan ini membuat Yabes melihat ke atas, kan begitu ya. Artinya bahwa dalam kehidupannya itu yang berperan bukan hanya dirinya, keluarganya, atau orang lingkungan sekitarnya. Gitu. Tapi yang di atas pun turut berperan. Sehingga ya tadi bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam, tangan Tuhan tidak kurang panjang, dan sebagainya. Berpenetrasi, bahasanya itu loh, penetrasi itu itu kan lebih dari kontribusi itu penetrasi. Penetrasi itu kan kalau dalam bahasa biologi itu kan artinya bicara sesuatu yang dilakukan untuk membuahkan sesuatu. Menusuk dalam untuk menjadi buah, kan gitu kan. Artinya bahwa penetrasi Allah ini membuahkan membuahkan satu perubahan nasib kehidupan dari kutuk jadi berkat. Jadi berkat. Iya. Saya pikir tadi saya pikir mungkin bisa ya kalau kita nggak tahu, tapi mungkin jadi ke depannya kalau kita perhadapkan dengan Lazarus dan orang kaya dalam ilustrasi Yesus itu. Ya, ada satu perkataan Abraham bahwa dia sudah cukup menderita di dunia. Menderita. Itu dia bilang berkata si orang kaya itu kan, dia sudah menderita di dunia. Jadi ya menurut saya juga memang pasti ada sinyal dengan keadilan Allah. Ya. Menggema di Pak Pendeta atau di saya nggak tahu nih. Nah, oke Pak Pendeta, bisa masuk suara saya? Suara masuk. Gambar freeze. Oke. Freeze gambar, tapi suara masuk ya? ya? Tapi gambar masuk. Nah, ini Bapak. Ya, baik. Udah bergerak. Oh, udah jadi gambar. Oke. Sepertinya kita kehilangan audio. Jadi saya yang harus menutup dan membuka. Saya bersolo karir sekarang karena pembawa acaranya nggak ada. Oh, sudah muncul suaranya. Itulah. Ya, Pendeta, jelas suara saya? Ya, sudah jelas. Oke, Pendeta silakan tutup dengan satu pernyataan atau bahasa Ibraninya closing statement. Enggak lah. Saya lupa dari siapa saya meminjam istilah itu, penting banget dan beberapa kali saya munculkan di status. Saya tidak tahu siapa yang buat statement ini. Mereka yang berlutut di hadapan Allah akan mampu berdiri di hadapan siapapun. Yabes keluar dari kesengsaraan dimulai dari doa. Jadi saya menutup ini untuk mengatakan begini kepada Bapak Ibu, bahwa ternyata menyebut berdoa itu seharusnya tidak lip service saja. Ketika doa menjadi nafas hidup orang percaya, itu seharusnya ya dan amin dan dikerjakan. Kekuatan kita adalah kekuatan iman yang dipupuk melalui kedekatan dengan Allah. Dan bentuk kedekatan dengan Allah salah satu yang utama adalah dengan doa, selain menjaga kehidupan yang benar tentunya. Jadi milikilah tipikal orang yang daily activity-nya juga termasuk doa.
karakter seorang Kristen adalah memiliki spiritualitas kedekatan dengan Allah yang cukup kuat, ditandai dengan berdoa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dan bekerjalah sampai kemudian kita mencapainya. Makanya doa itu, ora et labora itu dia bilang bukan bekerja dan berdoa. Ora et labora itu doakanlah apa yang kau kerjakan, lalu kerjakanlah yang sudah engkau doakan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya yakin Yabes tidak menerima itu dari Tuhan jatuh dari langit. Pasti juga dia proses mengupayakan teritorinya dan seterusnya dia mengupayakannya. Jadi doa dikabulkan benar, tapi engkau harus mengupayakannya. Ketika perkataan iman, saya yakin saya diberkati, engkau harus mengupayakannya untuk menikmatinya. Makanya kerjakanlah yang sudah didoakan, supaya sungguh doa menjadi kekuatan saudara. Saya kira begitu saja, karena saya sekarang sedang tampil sendiri, berarti sudah putus dengan, sudah nyambung lagi. Pak Pendeta, saya kembalikan. Layar tiba-tiba saya sendiri dan saya langsung terhenti. Iya. Ya, jaringan kita nggak bagus ya. Terima kasih Pak maaf ya Pak Pendeta, jaringan ini bukan dalam kekuasaan saya soal jaringan ini soalnya. Betul. Ya. Oke. Jadi jaringan nggak kalah panjang daripada tangan Tuhan ya. Kok nggak akan menang panjang jaringan dari tangan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih, saya yang terima kasih banget. Partisipasi pencerahan yang sudah diberikan kesempatan ini dalam episode ke-8. Terima kasih banyak para partisipan, saudari Mauren, saudara Anju, Jako, Ruli. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Tuhan sayang dan Tuhan berkati senantiasa para pemuda dan pemudi untuk menjadi garda-garda. Ada siaran baru Garda Depan kan, Garda Depan TV ya. Ada ya? Ada Garda Depan TV digawangi oleh Bupen Patricia Sapakoli dengan Bupen Desi Watimena. Itu dia kan. Gitu. Terus mantap itu juga itu. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Pendeta, keluarga, Tuhan Yesus berkati, pelihara senantiasa. Waktu dan kesempatan berulang nanti pasti akan ada. Ya kan? Karena keprihatinan kita yang mendorong untuk menjawab realita-realita pergumulan umat. Iya. Asik. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta juga bersama Nyora dan keluarga, sehat-sehat selalu. Iya. Kapan-kapan ke Palembang kita menuju lokasi itu Pak. Lokasi. Untuk berlimpah-limpah itu. Iya. Tak bisa disebutkan di sini kan. Baik Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dimanapun berada, baik yang nonton live maupun yang nanti akan nonton dalam rekamannya di YouTube. Dan terima kasih banyak sudah boleh bersama. Ada di YouTube ya? Ada di YouTube juga. Kita punya kanal YouTube Media Kiamat COVID-19. Gitu ya. Kemarin dibagi ya. Oke. Tetap dengan satu slogan penutup daripada acara kita. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang harus sedia membarui dirinya. Nah, terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati dan sayang dimanapun kita Bapak Ibu Saudara berada. Inilah akhir daripada Kopra Santuy. Sampai ketemu di program berikutnya. Oh ya, hari Jumat ada PA virtual seperti biasa jam 6 sore live on YouTube. Media Kiamat COVID-19. Luar biasa. Tuhan Yesus sayang. Sekali lagi, sampai ketemu. Sampai ketemu.